Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi para hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami berjudul Evaluasi Pola Hidup Sehat Anak Jalanan melalui program olahraga sederhana di SACA untuk kesehatan berkualitas. Saya Jasmine Prahastu dengan NIM 2902585395 bersama kedua rekan saya yakni Saya Kalisa Tiffany Kwok dengan NIM 29025664143. Saya Jessica Fiana Hardi dengan NIM 2902668372. Kami berharap presentasi ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita masuk ke bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan memahami dampak penerapan olahraga sederhana terhadap kesehatan fisik anak jalanan di Sekolah Kreatif Anak Jalanan atau SAAJA. Anak jalanan hidup dalam kondisi terbatas sehingga penerapan pola hidup sehat masih menjadi tantangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi partisipan dan wawancara semi terstruktur dengan pemilik sekolah sekaligus guru serta 21 anak TKB. Analisis data dilakukan untuk melihat kondisi kesehatan sebelum dan setelah penerapan olahraga. Hasil menunjukkan sebelum intervensi, kebiasaan hidup sehat anak masih rendah. Setelah diterapkan, anak lebih antusias bergerak, memahami manfaat olahraga, serta menunjukkan kecenderungan menerapkan perilaku hidup sehat. Selain itu, aktivitas fisik turut membentuk karakter anak dalam kerjasama, disiplin, dan kepercayaan diri. Selanjutnya, kita masuk ke bagian latar belakang. Seperti yang diketahui, anak jalanan memiliki akses sangat terbatas terhadap pola hidup sehat, sehingga kualitas kesehatan dan kesejahteraan mereka cenderung menurun. Padahal, berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup. World Health Organization mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi utuh secara fisik, mental, dan sosial, bukan sekedar bebas dari penyakit. Oleh karena itu, setiap anak berhak tumbuh sehat, bahagia, dan terlindung, termasuk anak jalanan. Kondisi hidup yang keras membuat anak jalanan sulit menerapkan pola hidup sehat. Faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial yang serba terbatas memperburuk kondisi kesehatan fisik mereka. Banyak dari mereka harus bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga beresiko mengalami gangguan pertumbuhan dan gizi, cedera fisik, infeksi parasit, serta penyakit menular. Mereka juga sering mengandalkan pengobatan dari sumber informal dan tidak memiliki akses perawatan kesehatan yang memadai karena minimnya pendampingan orang dewasa. Olahraga teratur merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan anak. Aktivitas fisik terbukti meningkatkan kesehatan jantung, tulang, otot, dan keterampilan motorik, serta berdampak positif pada kesehatan mental, seperti mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati. Namun, anak jalanan hampir tidak memiliki kesempatan berolahraga karena keterbatasan ruang, fasilitas, dan waktu. Jika kondisi ini terus dibiarkan, keseimbangan fisik dan mental mereka akan semakin terganggu. Permasalahan ini selaras dengan agenda Sustainable Development Goals, khususnya SDGs 3, Good Health and Well-being, yang menekankan pentingnya kehidupan sehat dan kesejahteraan bagi semua usia. Anak jalanan sering terabaikan dalam pencapaian tujuan ini, sehingga diperlukan langkah nyata dan berkelanjutan. Program olahraga sederhana di Sekolah Alternatif Anak Saja hadir sebagai solusi yang menggabungkan kesehatan fisik, sosial, dan karakter. Kegiatan berupa edukasi kesehatan, senam bersama, dan permainan fisik ringan dirancang untuk meningkatkan kebugaran, kebersamaan, dan kepercayaan diri. Penelitian ini bertujuan memahami perubahan kesehatan fisik anak sebelum dan sesudah program, serta respon mereka terhadap kegiatan tersebut. Selanjutnya, artikel ini akan membahas mengenai kajian teori yang terdiri dari 6 poin, yakni konsep pola hidup sehat, anak jalanan, tantangan kesehatan akibat ketimpangan sosial, olahraga sederhana sebagai intervensi kesehatan, pendidikan non-formal dan peran SHJA, serta relevansi terhadap SDG 3 yaitu Good Health and Well-being. Pertama-tama adalah mengenai konsep pola hidup sehat. Gaya hidup sehat adalah kebiasaan yang dilakukan seseorang untuk memperhatikan kesehatan fisik, mental, dan sosial. World Health Organization menunjukkan bahwa beberapa penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan gangguan kardiovaskular meningkat di seluruh usia karena pola makan yang tidak sehat, tidak melakukan aktivitas fisik, dan tingginya stres. Pola hidup sehat pada anak dapat dipengaruhi oleh
informasi, kesadaran diri, fasilitas sekolah, serta dukungan dari orang tua dan pihak sekolah. Dalam hal ini, sekolah juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan, yaitu dengan adanya tempat cuci tangan, UKS, tempat sampah, kantin yang bersih dan layak, dan pemeriksaan kesehatan. Poin kedua adalah mengenai anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang sebagian besar hidupnya berada di jalanan sehingga memiliki kondisi hidup tidak aman, lingkup sosial yang sempit, dan kehidupan yang tidak bahagia. Anak jalanan memiliki kondisi fisik yang mudah dikenali berupa tubuh yang kurang terawat, tidak terurus, dan kumuh. Anak jalanan kerap kali harus putus sekolah untuk mencari uang, tinggal sendiri atau bersama teman di jalan, dan mencari uang tanpa kehadiran orang tua, sehingga hidupnya penuh ketidakpastian. Hal ini dapat terjadi karena adanya tingkat kepadatan aktivitas yang tinggi, serta biaya hidup yang tinggi. UNESCO sendiri memperkirakan ada sekitar 36,5 juta anak terlantar pada akhir tahun 2021. Tantangan kesehatan akibat ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial terjadi karena adanya ketidakadilan distribusi sumber daya, kekuasaan, dan kesempatan dalam satu masyarakat yang menimbulkan kemiskinan dan menghambat akses kesehatan. Kemiskinan ini membuat individu yang tidak mampu akan terbatas mengakses fasilitas kesehatan sehingga membuat mereka lebih mudah terjangkit penyakit. Anak jalanan merupakan korban utama dari faktor ini karena tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual sehingga mereka harus mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibat dari lingkungannya, mereka rentan mengalami gizi buruk, penyakit kulit, gangguan kesehatan reproduksi dan seksual, dan sebagainya. Mereka juga memiliki keterbatasan dalam mendapatkan vaksin sehingga rentan terkena penyakit seperti hepatitis, influenza, dan sebagainya. Olahraga sederhana sebagai intervensi kesehatan. Olahraga sederhana adalah aktivitas ringan yang dapat dilakukan dengan cara senam, jalan kaki, dan beberapa permainan tradisional yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan atau tanpa alat. Kegiatan ini memiliki banyak manfaatnya seperti memperkuat otot, menjaga berat badan, melatih keseimbangan, meningkatkan daya tahan tubuh, merangsang kemampuan kerja otak, dan mengelola emosi dengan baik. Hal ini dapat menjadi salah satu intervensi sederhana dalam kesehatan anak. Pendidikan non-formal dan peran SAJA. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang melengkapi atau menggantikan pendidikan formal bagi masyarakat yang tidak sempat bersekolah. SAJA sebagai lembaga pendidikan non-formal hadir untuk membantu anak jalanan dan keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh pembelajaran seperti membaca, menulis, serta memahami pentingnya hidup sehat. SAJA menerapkan pendekatan sosial edukatif di mana anak tidak hanya diberi teori, tapi juga langsung diajar praktik, termasuk berolahraga. Dengan cara ini, anak mudah membawa kebiasaan sehat, sementara guru berperan sebagai pendamping dan teman yang memberi ruang positif. Kajian teori 6, relevansi terhadap SDGs 3, Good Health and Well-being. SDGs ketiga bertujuan untuk memastikan semua orang hidup sehat dan sejahtera. Program olahraga sederhana di Saja mendukung tujuan ini dengan mengajarkan anak jalanan kebiasaan hidup sehat melalui senam, lomba lari, dan permainan yang tidak membutuhkan biaya yang mahal dan tempat khusus. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga membangun kedisiplinan, kerjasama, dan rasa percaya diri. Jika program ini terbukti efektif, maka program ini dapat dijadikan contoh bagi masyarakat dan lembaga lain untuk mendorong hidup sehat dengan cara yang sederhana dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah mengenai metode penelitian. Pertama-tama, saya akan menjelaskan jenis, lokasi, dan waktu penelitian. Penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pola kesehatan fisik anak jalanan, serta pengalaman mereka mengikuti program olahraga sederhana di Sekolah Alternatif Anak Jalanan atau SAJA secara subjektif. Data kami sajikan dalam bentuk kata-kata yang dapat menjelaskan hasil penelitian mengenai fenomena yang didapatkan dengan lengkap. Penelitian ini kami lakukan di Sekolah Alternatif Anak Jalanan atau SAJA yang berlokasi di Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta pada Kamis 30 Oktober 2025 pukul 8 pagi sampai 11 siang waktu Indonesia Barat. Populasi, sampel, dan subjek penelitian. Populasi penelitian yaitu pemilik sekaligus guru SAJA dan anak-anak yang rutin belajar di SAJA. Observasi dilakukan pada seluruh anak yang hadir pada hari itu di SAJA, yaitu sebanyak 31 peserta yang terdiri dari anak-anak TKA dan TKB.
Pada saat melakukan wawancara dengan pihak SAJA, wawancara hanya dilakukan dengan Ibu Iin sebagai satu-satunya pemilik sekaligus guru yang hadir pada saat pelaksanaan. Untuk wawancara siswa, peneliti hanya mengambil sampel 21 dari 21 anak yang hadir yang merupakan anak-anak jenjang PKB agar lebih dapat memahami dan menjawab pertanyaan wawancara dengan jelas dibandingkan dengan anak-anak jenjang. 3. Instrumen dan prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan dua instrumen utama, yaitu observasi partisipan dan wawancara semi terstruktur. Observasi partisipan dilakukan dengan melibatkan peneliti secara langsung selama kegiatan berlangsung, untuk mengamati kondisi lingkungan, suasana kegiatan, keterlibatan anak, interaksi sosial seperti kerjasama dan sportivitas, serta kondisi kesehatan yang tampak. Temuan dari observasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun, namun pelaksanaannya lebih fleksibel untuk menjaga konsistensi, efisiensi, dan kemudahan analisis data. Wawancara dilakukan kepada pemilik sekaligus guru saja, serta anak-anak jenjang TKB untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan kebiasaan anak-anak terkait olahraga. Prosedur penelitian terdiri atas 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap persiapan, peneliti menyusun pedoman observasi dan daftar pertanyaan wawancara. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui observasi dan wawancara sebelum dan sesudah program olahraga sederhana. Tahap pelaporan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data berdasarkan tema untuk melihat pola dan perubahan perilaku anak terkait kebiasaan berolahraga. Selanjutnya adalah mengenai hasil dan pembahasan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai observasi partisipan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa SAJ beroperasi dalam kondisi yang terbatas, dengan ruang belajar yang berukuran kecil dan sederhana, tetapi penuh dengan kreativitas. Ruangan yang kecil membuat pergerakan siswa menjadi terbatas, terutama ketika ada kegiatan yang membutuhkan gerakan aktif. Fasilitas mendukung pembelajaran yang masih sederhana dan terbatas juga memengaruhi kualitas dan kenyamanan proses belajar mengajar. Namun, anak-anak selalu terlihat tetap bersemangat dalam belajar setiap harinya. Lingkungan sekitar SAJA tergolong bersih dan terawat karena rutin dibersihkan oleh para guru dan orang tua secara bergotong royong. Keterbatasan mereka justru memperkuat sikap saling mendukung dan memanfaatkan segala kesempatan yang ada. Saat pelaksanaan kegiatan, anak-anak sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, terutama saat sesi perlombaan olahraga. Perlombaan memperlihatkan sikap sportif, kesabaran, dan kerjasama yang baik antar siswa. Saat senam pun, sebagian besar anak bersemangat mengikuti gerakan, walaupun ada beberapa anak yang masih terlihat malu-malu. Dari sisi kondisi kesehatan fisik, sebagian besar terlihat cukup bugar dan tidak mudah lelah. Walaupun ada beberapa anak yang lebih mudah lelah dan berkeringat. Secara keseluruhan, program ini bisa dikatakan dapat mengembangkan kebiasaan pola hidup sehat anak-anak serta membentuk karakter dan interaksi positif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Iin, sebagian besar anak didik hidup di lingkungan umum, dengan dan saluran air penuh sampah. Kondisi ini mempengaruhi kebiasaan hidup mereka, seperti lupa mencuci tangan dan belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Terkait aktivitas fisik, SAJA memiliki jadwal olahraga rutin setiap Rabu dan Sabtu. Kegiatan dilakukan melalui senam sederhana dan aktivitas bernyanyi sambil bergerak untuk melatih kemampuan motorik dan membiasakan anak bergerak aktif. Ibu Iin menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran olahraga sejak dini melalui kebiasaan kecil yang konsisten seperti senam dan ice breaking dalam pembelajaran. Namun, sebagian anak masih kurang bersemangat karena belum sepenuhnya memahami manfaat olahraga. Meski begitu, aktivitas ini berperan dalam membentuk karakter anak seperti disiplin, fokus, dan kontrol diri. Ibu Iin menyambut positif kegiatan olahraga bersama dan berharap program ini terus dilaksanakan agar anak biasa hidup sehat di sekolah maupun di rumah. Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara dengan anak-anak, kami menemukan sebagian besar anak sudah berusaha menjaga kesehatan dengan mandi, menyikat gigi, dan minum susu. Namun, mereka masih jarang melakukan pemeriksaan kesehatan dan belum terbiasa mencuci tangan atau mengonsumsi sayur dan buah secara rutin. Anak-anak memahami bahwa olahraga penting agar tubuh tetap sehat dan kuat untuk beraktivitas. Di rumah, mereka sering melakukan aktivitas fisik sederhana seperti bermain bola, bersepeda, berlari, dan jalan kaki. Menariknya,
Mereka merasa kurang bersemangat saat senang di sekolah karena dianggap membosankan. Tapi justru sangat antusias saat bermain dan bergerak bersama teman-teman di luar kelas. Sebagian besar anak menyatakan ingin mengikuti kegiatan olahraga seperti ini lagi karena merasa senang, lebih aktif, dan merasa lebih dekat dengan teman-temannya. 3. Pembahasan. Bagian ini memaparkan temuan penelitian mengenai pengaruh program olahraga sederhana di Saja terhadap kesehatan fisik dan perkembangan karakter anak jalanan, sekaligus terkait dengan SDGs 3, Good Health and Well-being. Penelitian menggunakan observasi partisipan dan wawancara semi terstruktur dengan pemilik Saja serta 21 anak TKB untuk meneliti kebiasaan kesehatan, pandangan terhadap olahraga, hambatan, dan dampak kegiatan. Hasil menunjukkan bahwa kondisi kesehatan anak sangat dipengaruhi lingkungan tempat tinggal mereka yang kumuh, minim fasilitas sanitasi, serta kebiasaan hidup yang belum sepenuhnya mendukung pola hidup sehat. Banyak anak masih jarang mencuci tangan, membuang sampah sembarangan, dan kurang mengkonsumsi buah serta sayuran. Layanan kesehatan yang diakses pun terbatas, biasanya hanya saat sakit berat atau pemeriksaan rutin 2 kali setahun di puskesmas. Untuk mengatasi hal tersebut, Saja membentuk kebiasaan hidup sehat melalui edukasi, pemberian susu dan vitamin, pemeriksaan kesehatan berkala, serta olahraga rutin setiap Rabu dan Sabtu berupa senam dan gerak lagu. Aktivitas yang dirancang menyenangkan sesuai dengan karakter anak usia dini, walaupun ruang kelas terbatas. Hasilnya, anak-anak mulai memahami pentingnya menjaga tubuh melalui gerak aktif dan konsisten. Namun, tantangannya tetap ada, terutama rendahnya motivasi anak terhadap kegiatan rutin di sekolah yang monoton. Anak lebih antusias melakukan aktivitas fisik di luar sekolah, seperti bermain bola, berlari, atau bersepeda, karena sifatnya lebih menyerupai permainan dan melibatkan interaksi sosial. Temuan ini menegaskan bahwa motivasi anak dipengaruhi faktor emosional dan sosial. Meski demikian, olahraga rutin berdampak positif pada karakter anak. Rutinitas fisik mengajarkan disiplin, ketekunan, kontrol diri, fokus dan kerjasama, serta kemampuan bersosialisasi. Nilai-nilai ini penting bagi anak yang tumbuh di lingkungan sosial yang penuh tekanan. Pada hari pelaksanaan program, respons anak-anak dan guru sangatlah positif. Kegiatan variatif dan interaktif meningkatkan antusiasme, anak tampak aktif, tertawa, dan menikmati setiap bagian program. Anak-anak mulai memahami manfaat olahraga, bahwa tubuh perlu gerak agar tetap sehat, dan menjaga kesehatan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana sehari-hari. Secara keseluruhan, program olahraga sederhana di SAJA terbukti efektif meningkatkan kesehatan fisik, membangun karakter, dan menumbuhkan kebiasaan hidup sehat di lingkungan yang rentan. Program ini juga mendukung SDG 3 dengan menyediakan ruang aman bagi anak untuk tumbuh lebih sehat, sekaligus menghadirkan pengalaman menyenangkan, kebersamaan, dan motivasi bagi anak jalanan. Program seperti ini sebaiknya dipertahankan dan dikembangkan untuk upaya jangka panjang meningkatkan kualitas hidup anak jalanan. Terakhir adalah mengenai kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, program olahraga sederhana di SAJA terbukti meningkatkan kesehatan fisik dan membantu membentuk karakter anak jalanan melalui aktivitas yang menyenangkan dan mudah dilakukan. Anak-anak yang sebelumnya kurang antusias menjadi lebih bersemangat berkat kombinasi edukasi, senam, lomba sederhana, dan interaksi sosial. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan dan cakupan lokasi, hasilnya menunjukkan dampak positif bagi kebiasaan hidup sehat. Program ini mampu mendorong anak-anak untuk lebih aktif dan membiasakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dapat disampaikan peneliti untuk memperkuat dampak positif kegiatan olahraga dan mengutamakan keberlanjutan program. Untuk memaksimalkan pertumbuhan fisik dan intelektual pada anak-anak, kegiatan olahraga sederhana di SAJA perlu dilaksanakan konsisten dengan variasi aktivitas fisik yang menyenangkan agar anak-anak tidak merasa bosan. Peran orang tua dan pihak SAJA penting dalam menumbuhkan kebiasaan hidup sehat melalui edukasi dan penguatan lingkungan belajar. Dukungan pemerintah dan masyarakat juga dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan program. Penelitian selanjutnya disarankan dilakukan dalam jangka panjang dengan pengukuran fisik dan psikososial lebih komprehensif serta melibatkan kelompok usia dan lokasi yang lebih beragam.
sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan.